Pada rapat dengar pendapat Komisi B diawali oleh pemaparan dari pihak RSUD Pantura MA Sentot Indramayu yang disampaikan Direktur RSUD Sentot Hadi Rahmat Shah Sumardi yang mengungkapkan di tahun 2014 target pendapatan RSUD sebesar 25 miliar rupiah, di mana alokasi 30% pendapatan banyak tersedot untuk gaji pegawai sebanyak 300 orang yang statusnya bukan PNS dengan besaran seluruhnya dalam setahun dapat mencapai 3,6 miliar rupiah. Sementara 3,9 miliar rupiah biaya untuk pemeliharaan dan operasional, 10 miliar rupiah untuk jasa pelayanan, dan 7,5 miliar rupiah untuk pembelian obat. Sedangkan realisasi pendapatan melampaui target pendapatan yaitu sebesar 33 miliar rupiah dan target untuk tahun 2015 sebesar 30 miliar rupiah. Profil 2014 RSUD Pantura MA Sentot sejak tanggal 20 sampai dengan 31 Desember 2014. Pak, lanjut. Dengan status BPB temu kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor Publik dengan jenis pelayanannya adalah rumah sakit umum. Rumah sakit publik ini ada dua, rumah sakit pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kita statusnya pemilikan ada rumah sakit daerah. Tipe atau klasifikasi rumah sakit sampai saat ini adalah tipe D. Kemudian per tanggal 24 Desember telah dikeluarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang peningkatan kelas rumah sakit RSUD Pantura MA Sentot menjadi kelas C. Target pendapatan 2014 25 miliar, pencapaian pendapatan 33 miliar sekian. Lebih lanjut, Direktur RSUD Pantura MA Sentot Indramayu mengatakan masih terus berupaya untuk membenahi pelayanan dan fasilitas agar ke depan lebih baik lagi. Apalagi dengan status yang akan ditingkatkan berdasarkan SK Kementerian Kesehatan menjadi status C dari D. Hanya saja untuk merealisasikannya dibutuhkan anggaran yang cukup besar, yaitu sekitar 75 miliar rupiah untuk melengkapi semua fasilitas termasuk anggaran pembangunan khususnya tempat tinggal dokter spesialis. Dilanjutkan dengan Dewan Pengawas RSUD Pantura MA Sentot yang memaparkan kegiatannya sesuai dengan foksinya, yaitu pertama, melakukan pengawasan dengan melihat, mendengar, dan memperhatikan. Yang kedua, melakukan pembinaan untuk hal-hal yang dilakukan untuk mengarah pada hal yang lebih baik. Dalam kurun waktu 8 bulan, masih ada gesekan antara spesialis mengenai sistem pelayanan antara spesialis penyakit dalam dan spesialis bedah. Maka dibutuhkan SOP yang jelas agar tidak terjadi gesekan di masa depan. Dewan Pengawas melakukan tupoksinya adalah yang pertama melakukan pengawasan, melihat, mendengar, dan sekaligus memperhatikan ya, menindaklanjuti. Yang kedua, memberikan pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan operasional rumah sakit. Ada beberapa kasus yang menimbulkan ketidaknyamanan kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan sistem JKN. Yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis. Kemudian dalam perjalanan selama waktu ini, saya juga melihat adanya gesekan antar spesialis mengenai sistem pelayanan yang diambil atau pelayanan yang dilakukan oleh spesialis antar bedah dengan penyakit dalam.
Pada dengar pendapat itu terlontar ungkapan kekesalan dan perasaan dilecehkan, di mana anggota Komisi B yang melakukan kunjungan kerja ke RSUD Pantura MA Sentot Indramayu beberapa waktu lalu dan telah melayangkan surat, namun tidak ditemui oleh Direktur RSUD Pantura MA Sentot Indramayu, serta anggota Komisi B melihat langsung kondisi yang sangat memprihatinkan dari keadaan rumah sakit dan pembuangan sanitasi yang tidak representatif sebagai rumah sakit. Sebelum ke poin-poin penting dalam pertanyaan, karena ini adalah merupakan kemaslahatan masyarakat Indramayu, rakyat Indramayu, yang dimana rumah sakit Patron adalah sudah dicap sebagai rumah sakit sumber nyawa. Yang perlu saya tanyakan yang paling pertama adalah, sampai detik ini, jam ini, kami merasa terlecehkan dengan tidak ditemuinya kami satu rombongan Komisi B datang ke rumah sakit Patron. Padahal satu undangan sudah kami layangkan, pemberitahuan sudah kami layangkan. Kalau pemerintah itu tidak bisa menemui kami selaku wakil mereka, ada pemberitahuan kami. Pada itu berangkat meninggalkan kami itu tidak cuma Pak Direktur. Di situ ada PU, bendahara yang serta-merta meninggalkan kami begitu saja di rumah sakit Patron. Pertanyaannya, di antara apakah kami datang ke sana untuk menyikapi banyak aduan dari masyarakat? Kalau kita tanyakan tentang masalah poin-poin permasalahan yang ada di rumah sakit Patron, nanti kami menanyakan dulu. Pada itu ini sudah ngomong keluar bahwa kami siap menjawab pertanyaan dari Komisi B. Yang dijawab dengan permohonan maaf oleh Direktur RSUD Pantura MA Sentot. Pada kesempatan itu pula, anggota Komisi B menanyakan mengenai 7 karyawan PTT RSUD Sentot yang terindikasi pengguna narkoba. Bagaimana tindakan dan tanggapan dari manajemen RSUD Sentot? Selanjutnya, mengenai jumlah pegawai yang melebihi ketentuan dari rumah sakit kelas D, sehingga hal tersebut sama dengan menghambur-hamburkan dana untuk penggajian. Bahkan karyawan tidak sesuai dengan jobnya, dan setelah melihat langsung keberadaan RSUD Sentot dari segi pelayanan belum layak untuk ditingkatkan dari kelas D ke kelas C. Kalaupun akan ditingkatkan ke kelas C, maka pelayanan harus dioptimalkan sehingga jangan ada lagi anggapan masyarakat sebagai rumah sakit sumber nyawa. Terkait dengan masalah 7 anggota atau 7 pegawai tetap yang terindikasi positif narkoba, tindakannya sampai di mana? Apakah sampai ke tingkat pemecatan atau bagaimana? Tapi menurut saya sebaiknya itu mengotori ya, apalagi dinas tersebut adalah rumah sakit yang notabene adalah kesehatan. Ini yang 300 pegawai itu bagaimana cara mengatur penggajiannya itu? Karena itu sama saja dengan menghambur-hamburkan uang. Sampai tiap tahunnya itu kurang lebih 3,6 miliar untuk penggajian saja. Alangkah lebih efektifnya kalau dirapikan pegawainya itu. Yang kira-kiranya tidak efektif ya sudah dikeluarkan saja. Dan saya dengar katanya sekarang itu sudah ada mutasi pegawai itu, malah penempatannya itu tidak sesuai pada jobnya, Pak. Dari apa yang kami dapatkan, bagaimana mengatur memanage, di mana service juga di antaranya adalah service double layanan, tentu diberikan sebagaimana strukturnya dalam rangka mengatur bagaimana keuangannya, mengatur manajemennya, dan mengatur bagaimana profesionalisme daripada tenaga insan. Tadi ada di antaranya spesialis non PNS, juga ada spesialis yang PNS.
semata-mata bagaimana untuk bisa meningkatkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Tadi disinggung bagaimana terjadi kendala pada saat direktur dokter spesialis yang dibutuhkan dengan tidak disampaikan di situ. Akhirnya terjadi durasi waktu yang agak panjang sampai besok 2 jam baru datang. Sementara orang sakit tidak boleh tunggu ya, dokter ya. Nah, seiring dengan semangat ingin melayani masyarakat, bagaimana masyarakat juga bisa untuk melayani, tapi juga bagaimana dokter ini juga dipenuhi di atas bagaimana pelayanan kita. Nah, ini menjadi PR buat Pak Dokter, bagaimana itu? Pertanyaan saya adalah sebenarnya kendalanya itu di mana? Apa yang dicita-citakan dengan implementasi itu kok tidak sinkron? Ada kendala apa sebenarnya? Itu yang sebenarnya ingin kita dengar, sehingga kita bisa masuk. Poinnya adalah gimana kita bisa mensupport. Apakah sejauh ini kurang anggaran atau faktanya anggaran semuanya diberikan sebelumnya? Misalnya ada kendala apa dalam konteks pengelolaan rumah sakit ini? Ada kendala apa dalam proses rekrutmen SDM dan pengelolaannya dan seterusnya? Serta ada kendala apa terkait dengan penataan fisik sarana prasarana yang ada di sana? Kalau tadi ada yang mengatakan rumah sakit sambil nyawa, barusan ada dari SMS ke saya juga dari patrol kayak rumah hantu. Saya juga nggak ngerti ya rumah hantu kayak apa. Jadi habis waktu pelayanan Jam 11 pada saat itu. jam 11. Nah itu kami tanyakan di sana, ternyata ada permainan juga di tingkat pengambilan Nomor antrian. Jadi di situ ada pungutan. Kalau nggak salah, saya tanyakan di situ 10.000. Itu mungkin dari rumah SMS dulu minta nomor antri, bahasa ininya mah nyogok lah, dia dapat nomor antrian. Yang punya kemampuan dalam menangani orang sakit adalah dokter. Oleh karena itu, maka harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pak Dokter ketika terjadi kekurangan dokter spesialis tersebut. Silakan konsultasi kepada pemerintah yang terkait atau studi banding. Kalau seandainya ada dokter yang memang tidak mau betah atau tinggal di sana, laporkan saja kepada Ibu Bupati atau Bupati, usir saja dokter tersebut karena tidak mau menyembuhkan. Gitu Pak. Ini masalahnya nyawa. Artinya gini, kalau memang kemampuannya Bapak tadi di rumah sakit cuma 10 ya Pak, 10 atau sampai 15, silakan konsultasi kepada pemerintah yang terkait. Artinya dalam rangka menangani agar dokter betah di situ Pak, karena persoalannya dokternya harus betah ini Pak. Setelah melalui dengar pendapat yang cukup alot, maka rapat kerja Komisi B dengan RSUD Pantura MA Sentot disimpulkan oleh Sekretaris Komisi B, yaitu jajaran direksi RSUD Sentot harus berkoordinasi dengan Dewan Pengawas untuk melakukan perbaikan pelayanan terhadap masyarakat. Komisi B berharap jajaran RSUD Sentot harus lebih peka terhadap masukan dari masyarakat atau instansi terkait guna kebaikan RSUD Sentot. Dan Komisi B juga berharap 3 bulan ke depan ada action dari Direktur RSUD untuk perbaikan pelayanan terhadap masyarakat. Jajaran direksi Rumah Sakit Sentot harus berkoordinasi dengan Dewan Pengawas untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Yang kedua, Komisi B berharap jajaran rumah sakit harus lebih peka terhadap masukan dari masyarakat atau instansi terkait guna kebaikan rumah sakit Sentot itu sendiri Pak. Yang ketiga, Komisi B berharap dalam 3 bulan ke depan ada action dari Direktur Rumah Sakit untuk perbaikan pelayanan terhadap masyarakat. Demikian Gunari Somat Maja melaporkan untuk Media Parlemen. Yang terakhir adalah meningkatkan Itu adalah